AFF에서 우리 좀 베트남하고 같은 존재. 저는 뭐 원래 타일랜드, 베트남, 우리 말레이시아 네 팀은 뭐 항상 4강에 올라갈 수 있는 멤버들이기 때문에 4강 올라가게 되면 어떻게 준비할 것인가에 대해서. Lini belakang makin tangguh. Shin Tae-yong berubah pikiran akhirnya panggil Elkan Bagot. Benarkah? Ini faktanya. Breaking news. Tiba-tiba Shin Tae-yong dapat kabar baik mendadak. Mantan kiper Belanda U17 ini siap bela timnas Indonesia. Sang juara BRI Liga 1 Persib Bandung akhirnya sumbang pemain ke timnas Indonesia. Siapakah dia? Simak baik-baik. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong semoga berubah pikiran dan memutuskan untuk memanggil kembali Elkan Bagot ke dalam skuad Garuda. Apabila benar, keputusan ini cukup mengejutkan mengingat sebelumnya Shin sempat ragu untuk memasukkan bek jangkung yang bermain di Ipswich tahun tersebut. Sebelumnya Shin Tae-yong tidak memasukkan nama Elkan Bagot dalam beberapa laga terakhir timnas Indonesia dengan alasan ingin fokus membangun tim yang lebih solid dan memiliki chemistry yang kuat. Absennya Elkan sempat menimbulkan spekulasi di kalangan publik dan pengamat sepak bola mengenai adanya masalah internal atau perbedaan visi antara pemain dan pelatih. Namun dalam konferensi pers terbaru bisa saja Shin Tae-yong menjelaskan bahwa keputusannya untuk kembali memanggil Elkan didasarkan pada evaluasi dan kebutuhan tim dalam menghadapi laga-laga penting mendatang. Elkan adalah pemain berbakat yang memiliki pengalaman bermain di level internasional. Kami membutuhkan kehadirannya terutama dalam memperkuat lini pertahanan, begitulah kira-kira kata Shin Tae-yong. Kembalinya Elkan Bagot diharapkan dapat menambah soliditas pertahanan timnas Indonesia yang akan menjalani pertandingan penting dalam kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Pemain berusia 21 tahun tersebut pun menyambut baik keputusan ini dan menyatakan kesiapannya untuk kembali memberikan yang terbaik bagi timnas. Dengan adanya Elkan Bagot dalam skuad, para penggemar timnas berharap performa Garuda semakin solid dan mampu meraih hasil maksimal dalam setiap pertandingan. Kini fokus tertuju pada bagaimana Shin Tae-yong meracik formasi terbaik dengan kombinasi pemain muda dan berpengalaman yang dimiliki Indonesia. Gimana guys menurut kalian? Apakah Shin Tae-yong ini perlu memanggil Elkan Bagot kembali atau tidak? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Di sisi lain, Shin Tae-yong memastikan tak akan memanggil Elkan Bagot untuk pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia pada September nanti. Perihal ini disampaikan Shin seusai menonton pertandingan Liga 1 2024/2025 antara Malut United versus Persebaya Surabaya di Stadion Madia Senayan Jumat 16 Agustus. Tidak ada memanggil Elkan Bagot, ucap Shin sambil menggeleng-gelengkan kepala dengan mimik yang datar, seperti enggan memberikan penjelasan alasan tak memanggil Bagot. Bagot mulai tak dipanggil Shin setelah playoff Olimpiade 2024. Pasalnya Bagot dikabarkan tak menghadiri panggilan Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia U23, padahal sudah libur kompetisi. Hingga kini belum ada penjelasan pasti mengapa Bagot tak dipanggil lagi. Bagot juga tak kunjung memberikan klarifikasi mengapa hubungannya dengan Shin jadi renggang. Selain itu, STY juga menegaskan tak akan memanggil Stefano Lillipali. Pemain Borneo FC ini tak kunjung dipanggil lagi oleh Shin meski musim lalu tampil garang di Liga 1. No, ujar Shin Tae-yong singkat setelah ditanya apakah akan memanggil Lillipali. Pelatih asal Korea Selatan ini juga memastikan tak akan memanggil Malik Rizaldi. Pemain Persebaya ini sejatinya hendak dipanggil, tetapi kondisinya tidak memungkinkan. Kali ini Malik Rizaldi tidak akan dipilih. Memang sesuai rencana dipilih, tapi ada cedera robek di bagian betis. Sekarang latihan dia tidak bisa, ujar Shin. Malik kali pertama masuk timnas Indonesia pada Juni lalu sebelum laga melawan Irak dan Filipina.
Namun Malik belum mendapatkan debut karena dinilai belum terlalu siap. Mantan kiper timnas Belanda U17 Jelle Samson tertarik memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini tentu membahagiakan bagi pelatih timnas Indonesia senior dan U23 Shin Tae-yong. Jelle Samson mengaku sang agen sudah saling berkomunikasi dengan orang kepercayaan PSSI yang biasa mengurus pemain keturunan Fardi Bachdim. Namun ia belum tahu sampai mana kelanjutan komunikasi antara sang agen dan Fardi Bachdim. Belum ada tawaran resmi dari PSSI. Namun, agen saya sudah saling kontak dengan Fardi Bachdim. Sejauh ini saya belum tahu bagaimana kelanjutannya, ujar Jelle Samson. Okezone mengutip dari channel YouTube Yusa Nugraha. Jika ada tawaran dari PSSI menjadi warga negara Indonesia, tentu saja saya mau. Saya ingin ke sana dan bermain untuk timnas Indonesia, lanjut kiper yang kini bermain untuk FC Volendam U21. Lantas, dari mana darah Indonesia didapatkan Jelle Samson? Kiper berusia 18 tahun ini mendapatkan darah Indonesia dari keluarga sang ayah yang 100% dari Indonesia. Dari sisi ayah saya darah Indonesia. Jadi kakek dan nenek saya sama-sama lahir di Indonesia. Kakek saya berasal dari Bali, sedangkan nenek saya dari Jawa. Ayah saya 100% Indonesia, tapi lahir di Belanda, kata Jelle Samson. Jika Shin Tae-yong atau pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri tertarik kepada Jelle Samson, tentunya tambahan kekuatan yang luar biasa bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia otomatis memiliki kiper bertinggi badan besar dan memiliki pengalaman bermain di Eropa. Soal kualitas, Jelle Samson juga tak perlu diragukan lagi. Sejak kecil ditempa di tim Akademi FC Utrecht, Jelle Samson memiliki kemampuan yang tak dimiliki banyak penjaga gawang, yakni build up atau membangun serangan. Saya merupakan kiper yang bisa membangun serangan. Jadi dalam membangun serangan, saya bisa muncul sebagai pemain ekstra, tutup kiper yang mengidolai Real Madrid ini. Dua pemain Persib Bandung mendapatkan panggilan ke tim nasional timnas yang berbeda. Pertama, penyerang Persib Maung Dimas Derajat mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. PSSI sendiri belum resmi merilis daftar resmi pemain yang akan melawan Arab Saudi dan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi nama Dimas Derajat muncul karena Persib mengumumkan pemanggilan sang pemain. Striker Persib Dimas Derajat akan menyalurkan tenaganya untuk membela timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis pernyataan Persib. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong rencananya akan memanggil 26 pemain untuk melawan Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah 6 September pukul 01.00 dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah itu, timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dimas Derajat sudah mencatatkan 13 caps bersama timnas Indonesia. Ia juga sudah mencetak 6 gol dan menyumbang 1 assist. Dimas Derajat juga masuk skuad timnas Indonesia saat laga putaran kedua lalu. Sementara itu, pemain kedua Persib yang mendapat panggilan timnas ialah kiper Kevin Ray Mendoza. Kevin Ray Mendoza mendapat panggilan dari timnas Filipina. Sementara Kevin Ray Mendoza mendapat panggilan timnas Filipina untuk Piala Merdeka yang akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, tulis pernyataan Persib. Shin Tae-yong panggil Beto Gonçalves ke timnas Indonesia sebagai bentuk penghormatan sebelum sang pemain pensiun. Beto Gonçalves yang kini berusia 43 tahun mengisyaratkan pensiun sebagai pesepak bola profesional di akhir Liga 1 2024 hingga 2025. Saya jaga diri sekali, jaga makanan dan jaga tidur. Meski saya masih sangat kuat untuk bermain sepak bola.
Kemungkinan Liga 1 2024-2025 jadi yang terakhir buat saya, kata Beto Goncalves kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jumat 9 Agustus 2024. Pertama kali mendarat di Indonesia pada 2008, Beto Goncalves merupakan salah satu pemain asing terbaik yang pernah beredar di tanah air. Ia pernah membawa Persipura Jayapura jawara Liga Indonesia 2010 hingga 2011, serta 2 kali memenangkan trofi Liga 2 bareng Persis Solo dan PSBS Biak. Ia juga pernah menjadi top skor Liga Indonesia 2011, 2012, dan Copa Indonesia 2007 hingga 2008. Sederet fakta ini menunjukkan Beto Goncalves punya penyerang biasa-biasa saja. Berkat aksi ciamiknya, Beto Goncalves sampai dinaturalisasi menjadi WNI pada 2018. Ia pun dipercaya memperkuat timnas Indonesia U23 di Asian Games 2018 mengisi slot pemain senior. Beto Goncalves pun tampil apik di Asian Games 2018 dengan mencetak 4 gol sebelum akhirnya skuad Garuda Muda dihentikan UEA U23 di 16 besar. Di level senior, Beto Goncalves tercatat mengemas 10 gol dari 12 penampilan. Dalam sebuah wawancara medio Juni 2024, Beto Goncalves pun terang-terangan siap memperkuat timnas Indonesia jika dibutuhkan. Jika timnas Indonesia masih membutuhkan saya sebagai pelapis striker, saya siap, kata Beto Goncalves saat hadir di podcast Bicara Bola garapan Akmal Marhali, medio Juni 2024. Berhubung asisten Shin Tae-yong sedang gencar menyaksikan laga-laga klub Liga 1 2024 hingga 2025, bukan tak mungkin Beto Goncalves masuk ke dalam bidikan. Jika bukan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pengalaman penyerang asal Brasil ini dapat diandalkan ketika skuad Garuda ambil bagian di Piala AFF 2024. Sandy Walsh menjadi salah satu pemain keturunan yang paling lama berjuang untuk bisa membela timnas Indonesia. Perjalanan Sandy Walsh untuk bisa membela timnas Indonesia tak mudah dan penuh rintangan. Padahal pemain berusia 29 tahun tersebut sebenarnya sudah lama memiliki hasrat untuk membela tim merah putih. Tentu saja keinginannya ini tak lepas dari faktor kakek dan nenek dari pihak ibu yang merupakan orang asli Indonesia. Sandy Walsh pertama kali melakukan kontak dengan PSSI pada tahun 2017. Sejak saat itu dia sudah mulai berkunjung ke Indonesia, tetapi peluang untuk bisa membela skuad Garuda tak juga terbuka setelah beberapa tahun. Perjuangannya itu akhirnya baru berbuah hasil pada akhir tahun 2021. Pemain KV Mechelen itu dihubungi pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong melalui asisten pelatih pada September hingga Oktober 2021. Mereka melakukan kontak dan berbicara hingga akhirnya dia ditanya terkait kesediaannya bermain untuk timnas Indonesia. Walsh pun bersedia dan setelah menunggu selama 5 tahun, akhirnya dia menjalani proses naturalisasi dan resmi menjadi warga negara Indonesia WNI. Setelah menjalani proses naturalisasi yang panjang, akhirnya Walsh bisa melakukan debut bersama timnas Indonesia. Dia menjalani debut bersama skuad Garuda saat melawan Turkmenistan pada 9 September 2023. Dengan begitu, pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut baru menjalani debutnya setelah penantian selama hampir 7 tahun. Akhir-akhir ini banyak pemain keturunan yang menyusul ingin bisa membela timnas Indonesia. Tak bisa dipungkiri bahwa kehadiran Sandy Walsh dan beberapa pemain keturunan di timnas Indonesia saat ini merangsang pemain lain yang memiliki darah Indonesia buat datang serta memperkuat skuad Garuda. Sandy Walsh mengatakan bahwa sebelumnya saat ada orang bertanya soal sepak bola Indonesia, banyak yang mengabaikannya. Namun situasi itu berbeda dari saat ini karena perubahan besar telah terjadi. Perubahan besar yang terjadi akhir-akhir ini bisa disebut sebagai salah satu faktor penyebab banyaknya pemain keturunan ingin membela timnas Indonesia.
Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen membuat kabar mengejutkan di bursa transfer musim panas 2024/2025. Pemain 27 tahun tersebut dikabarkan telah sepakat dengan klub dari Belgia, Dender. Seperti yang diketahui, Dender adalah klub yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia, Sihar Sitorus. Dender sendiri baru saja promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia dalam kurung Jupiler Pro League untuk musim 2024/2025. Dender baru melakoni 2 laga perdananya di kasta tertinggi Liga Belgia. Secara mengejutkan, klub milik Sihar Sitorus tersebut sudah meraih 2 kemenangan dalam 2 laga.